Hai. Oke, udah Rinda, terus oper. Ayo Balkis. Ayo. Ayo Tatami. Iya. Amin. Oke, yang pertama untuk mengawali pada kesempatan kali ini, marilah kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, nasihat atau tadabbur alam kita pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Ki Haji Amin Rahman LCMH Al-Hafidh. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa majura. Ustadz minta waktunya para asatidz dan keluarga besar Al-Quran untuk tidak berinteraksi dengan handphonenya, ya, kita sejenak insyaallah mendengarkan beberapa mulaiman yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan laut itu tunduk melayani manusia sehingga kapal-kapal bisa lewat dengan selamat, bisa menyeberang dengan selamat. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, ma anta illa ayyam. Tidaklah kita ini hanyalah beberapa hari saja. Fa'idha zahaba al-ayyam zahaba ba'duk. Apabila hari-hari berlalu, kita akan perlahan dan segera sirna dari permukaan bumi ini. Para asatidz, keluarga besar Darul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat ke depan begitu sangat luar biasa sekali. Antum perhatikan apa yang ada di depan sana. Samudra terbentang luas, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keindahan, penuh dengan keharmonian. Allah ciptakan itu dengan penuh keahlian. Fa'innahu alimun khabir. Allah mempunyai pengetahuan dan ahli tentang itu. Ustaz pengen mengajak kita bermuhasabah sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum. Evaluasilah diri kita qabla an tuhasab, sebelum kita akan dihisab, akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir kelak. Keluarga Ustaz, keluarga Darul Quran At-Tibyan yang insyaallah Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Sungguh hari ini sebuah perjalanan yang akan menjadi bagian dari hidup kita di dunia, akan menjadi bagian penting yang akan memotivasi atau menjatuhkan kita ke depan.
Kita pada pagi yang berkah ini insya Allah, Ustaz pengen mengajak kita sama-sama bermuhasabah. Dalam muhasabah yang qayyimah ini, insya Allah Ustaz beri tema menjemput hidayah di tepian samudra. Menjemput hidayah di tepian samudra. Pagi ini haru, gembira, berbagai rasa ada di hati kita. Mungkin ada yang terlihat tertawa tetapi di hatinya sedang menyimpan berbagai masalah. Mungkin ada yang terlihat bermasalah tapi dia tidak begitu bermasalah, hanya hatinya saja bermasalah. Semuanya tergantung pada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, poin yang kita harus menjadikan bahan dalam muhasabah ini, yaitu kita sedang berhadapan dengan lautan. Kita sedang berhadapan dengan lautan yang Allah ciptakan, dan lautan ini adalah salah satu dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan manfaat darinya, dan banyak orang juga yang ditenggelamkan di dalamnya. Para hasadis keluarga Darul Quran yang Ustaz cintai, lautan sebagai tanda kekuasaan Allah. Ketika Allah mengatakan dalam potongan ayat tadi, wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahr, wasakhara lakumul anhar. Allah memberikan kita pelayanan di muka bumi ini, bukan hanya lautan dan daratan, karena Allah wasakhara lakumul laila wan nahar. Apa yang ada di siang hari, apa yang ada di malam hari, semuanya Allah ciptakan untuk mengabdi kepada manusia. Kita berharap kita tidak menjadi sebab kehancuran alam dan lingkungan kita semua. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ada beberapa materi atau makhluk Allah di sekitar kita. Yang kedua, ini Ustaz pengen mengajak kita belajar dari karakter air dan pasir. Ustaz pengen mengajak kita sebelum kita main dengan air dan pasir, karena di sini hanya perpaduan permainan kita dengan air dan pasir. Pantai itu bagian dari pasir, ya, dan air. Kalau dia hanya pasir menjadi gurun pasir, kalau dia airnya hanya sekadar air. Di rumah juga banyak air, ya. Nah, karena dia pasir dan air, dia menjadi pantai yang indah yang kita sengaja untuk mendatangi kali ini. Ombak yang tak berhenti, ya. Angin yang mendorong, semuanya terpadu menjadi instrumen alam yang bisa betul-betul kita maknai dan kita syukuri. Ombak yang tak henti ini seperti waktu yang terus berjalan dalam kehidupan kita, terus berjalan dengan dosa, dengan kelalaian yang terkadang menumpuk yang tidak kita sadari. Sebaiknya kita lihat, kita perhatikan bahwasannya kita selaku hamba sama seperti ombak yang terus kita dipacu dengan nafsu, dengan keinginan yang terkadang kita melampaui hak dan batasan-batasan tertentu. Dan yang kedua, pasir yang tidak terhitung. Antum lihat, pasir yang tidak terhitung. Kalau umurnya tadi agak pagi, Ustaz pengen setiap orang meraup pasir itu, Ustaz meminta untuk menghitung jumlahnya, ya. Dan kita tidak akan mampu menghitung jumlah yang ada di genggaman kita. Bagaimana yang di sekitar samudera yang luas ini? Apakah kita mampu? Begitupun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu banyak pasir, bagaimana dengan air? Ketika Allah mengatakan kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfadda kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau lautan samudra yang kalau kita lihat di peta dunia ini lebih banyak permukaan airnya, lautannya daripada daratannya. Itulah ilmu Allah, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya. Kita terlihat besar, tapi kalau kita dilihat dari puncak gunung sana, kita tidak terlihat sama sekali. Tetapi lautan membentang begitu indah sehingga kita menjadi malu untuk
memperlihatkan dosa dan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, yang berikutnya, kejernihan air yang melapangkan hati yang bersih atau qalbun salim. Salim, mana Salim? Nolem. Qalbun salim, ya, hati yang bersih. Kita lihat air yang bening, yang indah, itulah jelmaan hati kita yang sebenarnya. Aslinya seperti itu, dia bersih, tetapi dengan ombak yang memicu kita untuk berdosa, sehingga dia akan bergabung bersatu dengan materi-materi yang lain, sehingga tidak menjadikan dia murni sebagaimana mestinya. Ikhwan sekalian, ini adalah kesempatan kita untuk bermuhasabah, untuk berbahagia di dalam keluarga kita, dalam tim kita, keluarga kecil dan keluarga besar kita, Darul Quran At-Tibyan. Harapan Ustaz, semoga ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang ketiga, menjadi pribadi yang luas hatinya. Setelah kita berjalan 2 hari ini, kita berlatih untuk menjadikan seorang pribadi, orang yang mempunyai kepribadian yang luas, yang tidak terpaku, yang tidak pesimis dalam kehidupannya, bahwasannya berbagai macam kondisi manusia kita temukan, kondisi alam. Keindahan itu bukan hanya di alam semesta, di setiap kita ada keindahan yang terkadang tidak kita sadari. Pahami itu, syukuri itu, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan itu bukan ada di harta benda yang kita punya, tapi ada di hati yang bisa menghiasi kehidupan kita. Baiklah, ya kawan sekalian, silakan lihat di sana kamera kita dulu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ustaz mengingatkan lagi perkataan Hasan Al-Basri, seorang ulama yang saleh dari kalangan tabi'in, yang mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Jika hari berlalu, maka akan berlalu juga hari. Waktu-waktu telah berlalu, banyak orang-orang yang kita cintai sudah tidak ada lagi bersama kita dan tidak akan kembali ke dunia ini. Tapi ingat, kita jadi bisa bertemu dengan mereka di dunia yang lain dan abadi. Dan kita juga tidak akan pernah lagi bertemu, karena tidak satu tujuan dari dunia untuk Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di tepi samudra-Mu yang luas ini kami tersungkur menyadari betapa kecilnya kami, betapa hinanya kami. Jika lautan ini adalah kita yang menuliskan di atasku, niscaya ini tidak akan kering sebelum firman-Mu tadi. Namun seringkali semuanya tetesan air di laut ini kesalahan dan kelalaian kami berbuat. Ya Allah, Sang Pemilik Arsy yang agung, Sang Pemilik samudra yang luas, sebagaimana Engkau bersihkan pantai ini dengan deburan ombak-Mu, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah dari dosa dan noda. Bersihkanlah ya Allah dari iri dan dengki. Bersihkanlah ya Allah dari keangkuhan dan kesombongan. Jadikanlah ya Allah hati kami seluas samudra ini dalam memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Dan ya Allah, sekuat karang dan dalam memegang iman-Mu itu kepadamu ya Allah. Ya Allah, Sang Pengatur alam semesta, jangan biarkan rencana kami ini hanya menjadi petang di badan kami setelah kami melakukannya. Ya Allah, jadikanlah setiap hembusan angin yang kami hirup pada pagi yang cerah dan berkah ini menjadi saksi ciptaan kami. Jadikanlah ya Rabb pemandangan indah ini sebagai
mengingat kami akan keindahan surga sehingga kami termotivasi untuk selalu istiqomah dalam beribadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.